lupa lagi besoknya. Baik bio AN maupun yang webnya ANKM sendiri, itu selalu lupa. Kemudian Bapak dan Ibu, materi ini nomor 4 itu masih ada tidak ada kerjasamanya antara si operator dengan si teknisi. AKM. Gini, Biasanya terjadi. operator kan biasa pegang username Bapak Ibu ya. Nah si teknisi juga pegang. Ada kemarin kendala adalah si teknisi sudah mengganti password, si operator Belum. dia menggunakan yang lama. Akhirnya kan nggak ketemu tuh Bapak Ibu. Ketika saya cek, ini siapa yang ganti? Dia nggak merasa. Oh ternyata teknisi saya bilang kerjasama yang baik. Iya Bu, bikin rapat tuh bolak-balik. Saya nggak merasa dan sebagainya gitu ya. Ternyata antara teknisi dengan si operator itu nggak komplain gitu ya. Benar. Nah, itu kendala-kendala kita. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah dari BBPMP mengecek ke sekolah Bapak dan Ibu, itu ternyata kita masih ada kesalahan, siswanya masih berhadapan-hadapan. Harusnya nggak boleh. Ya duduknya harusnya nggak boleh kayak gitu. Jadi memanjang kayak gini aja. Ya tidak boleh berhadapan-hadapan. Dan di sana posisi duduknya jarak itu. Ya. Nah itu temuan-temuan dari BBPMP. Ya, temuannya seperti itu. Makanya nanti tahu ubah posisinya. Kemudian yang paling banyak adalah nomor 7. Pernah yang pengawas membacakan tata tertib? Nggak pernah. Ya Bu ya? Ya, jarang. Jadi ketika mau mulai, pernah nggak pengawas membacakan tata tertibnya? Biasanya hari pertama dibacain. Hari pertama? Ya. Pernah nggak Bu? Saya lihat Ya, jarang. ada yang jarang. Ya Bu ya jarang. Tapi yang penting ini si anak sudah duduk di sana, udah doa langsung, gitu kan? Sama ketika saya kemarin ke Papua, sama. Tidak dibacakan Bu tata tertibnya. Yang penting si anaknya udah duduk. Nanti petugas yang dari sekolahnya atau teknisinya memberitahu, ya atau proktornya memberitahu, silakan login, pengawas duduk. Mengedarkan daftar hadir nggak? Iya. Ya. Yang mengedarkan adalah proktornya. Ya. Harusnya Nah pengawas. ini kemarin temuan dari BBPMP ketika datang ke sekolah, lapor ke saya Pak, memang nggak pernah disampaikan, pernah. Tapi memang tidak dilakukan Bapak dan Ibu. Ya, seharusnya sesuai SOP-nya, pengawas membacakan tata tertibnya dulu. Gitu ya, ada SOP-nya. Kemudian nomor 8, masih banyak sekolah yang tidak mengikuti simulasi dan gladi. Penting gak Bapak Ibu simulasi? Penting. Pentingnya adalah untuk mengecek si laptop itu dia kompatibel apa enggak, gitu ya. Tapi selama ini enggak tuh nggak diikutin. Pak, ada simulasi biarin aja. Ya silahkan. Yang terjadi di hari H-nya, pertama Bapak Ibu, saya menemukan sekolah yang menggunakan semi online bermasalah. Semi online itu bermasalah. Kenapa? Pertama, ketika si crash-nya PHD-nya selesai sudah. Ya, ketika crash di hari pertama, kan itu anak udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu waktu sudah sampaikan, silahkan di backup PHD-nya. Di backup, tulisan backup diklik, padahal bukan itu. Backup itu ketika sudah sinkronisasi, itu kan PHD-nya kita buat kan, sudah ada di situ kan. Nah PHD itulah kita kopikan ke hard disk eksternal. Jadi ketika dia sudah rusak, balikin lagi tuh datanya dengan posisi yang sama. Anak kan bisa ujian, bisa. Ya. Nah kemarin ada beberapa sekolah yang mengalami ini, sehingga hari pertama dan kedua crash, nggak bisa ngapa-ngapain. Ketiga dan keempat crash lagi. Akhirnya susulan. Ya Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan kepada operator atau
kita jangan ambil yang sulit, ambil yang paling mudah. Apa? Online. Terus kalau kendala di pusatnya terjadi masalah gimana? Ya sudah, itu mah pusat. Kita ya enggak kan ikutin pusat. Tapi kalau di semi online, masalahnya adalah di kita. Ya, ketika si servernya Bapak dan Ibu itu selalu crash dulu, ya sudah masalah. Sebagai narasumber. Terima kasih. Nanti seperti ini Bapak Ibu, ini terjadi simulasi juga. Jadi kita pengen tahu kalau di simulasi itu bukan berarti si anaknya ikut simulasi juga nggak apa-apa kalau si anaknya nggak ikut. Yang penting semua itu diuji coba. Ya, mau gurunya yang uji coba ya silahkan, enggak juga silahkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya, setahun sekali gitu ya. Jarang dipakai emang. Ya, mudah-mudahan sih tahun depan ada asesmen untuk kelas 9 kan dilakukan setiap tahun tuh jadinya. Ya. Ya, jadi lebih bisa digunakan. Oke Bapak Ibu, ini adalah webnya BioAN. Di sini ada data-data, data master yang harusnya menggantinya ada di karena keasikan dengan siswa yang merubah data-data. Kemudian Bapak dan Ibu, inilah untuk ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah data DNS-nya. Ya, DNS itu akan saya keluarkan biasanya 3 kali. Ya, pertama direvisi, masih anak tadi Bapak Ibu, masih ada anak yang sudah pindah masih ke data, atau dia salah kelas masih terdata, gitu ya, atau dia tadi berkebutuhan khusus masih terdata. Kemudian review lagi yang kedua masih juga ada kayak gitu. Yang ketiga kalau si anaknya sudah pindah data dan menjadi sampling, terus tidak ada cadangan. Ya Bu ya, tidak ada cadangannya gimana tuh? Pasti pada pinter sendiri tuh. Diganti dengan kelas 9. Ini yang ada cadangan yang pas-pasan. Ya, ini prosesnya pasti seperti ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah asesmen nasionalnya, webnya. Nah ini Bapak Ibu, di setiap pelaksanaan atau setiap hari itu akan ada informasi di web AN-nya. Kayaknya sih nggak pernah dibaca. Kapan dia simulasi, tanggalnya berapa, ya Bapak Ibu ya, kapan dia cut off untuk merubah data di web AN, itu ada di situ. Sehingga tidak terjadi lagi sekolah tidak mengatur sesi. Tahun kemarin masih ada, ya sekarang pernah ada. Sekolah lupa mengatur sesi. Akhirnya itu sekolah sehari semuanya sesi 1. Nah, kalau ada 45 ya 45. Nah ketika ada yang nanya lagi tuh, kok nggak ada namanya? Si anaknya pakai yang mana gitu kan? Kan tadi saya sampaikan gitu ya, kalau namanya dummy, ya bebas dia mau siapa aja yang di situ, nggak harus melihat dari DNS-nya. Nah, ketika sudah ke Gladi, ini masih ada sekolah yang tadi saya bilang belum menentukan siswanya ada sesi berapa, dan ada juga sekolah yang belum menentukan si ID proktornya. Ketika men-setting data untuk sesi, kan otomatis pilih dulu proktornya, yang jenis komputer atau ID proktornya. Ketika dicari-cari nggak ada. Kenapa nggak ada? Ketika saya cek belum diinputkan atau belum ditambahkan si ID komputernya, ya maka nggak akan keluar. Ya, ini masih banyak yang gini. Kemudian tadi daerah utama, ya ini semi daring yang masih bermasalah. Dan masih ada sekolah yang lupa mengupload berita acara dan daftar hadir. Padahal sudah ditentukan. Ya, setelah selesai sesi 1 langsung upload. Biar nggak numpuk di hari berikutnya. Ya, oke, tuh. Ada SMP Islam Lurus Ki? Ada nggak Bapak Ibu? Ini saya sebagian kecil tuh. Belum mengupload daftar hadir sampai hari ini. Ini masih banyak, coba Bapak Ibu buka web AN-nya, ada nggak yang merah kayak gitu? Pasti ada. Ya, yang belum menguploadkan apakah di daftar hadir atau di
berita akan acara. melaksanakan asesmen nasional. Ini saya ngambil data